Muhammad bin Abdul Wahab ini pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dua orang kakak beradik. Namanya satu Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Namanya satu lagi Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab. Abdul Wahab ayahnya, anaknya namanya Muhammad, satu Sulaiman satu. Abdul Wahab ayahnya ini dengan Sulaiman ini macam kita pemahamannya. Pakai zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai talqin mayat. Tapi ayahnya ini dengan kakaknya ini akan dibunuhnya. Kenapa akan mereka bunuh? Karena berbeda pemahaman dengan dia. Maka bahaya, hati-hati jangan sampai ada anak kita yang kena virus mereka. Bahaya. Bahaya. Sekali saja anak kita kena virus mereka, anak akan berlawan dengan kita. Tidak tahu dia lagi ayahnya atau tidak. Pokoknya kalau ayahnya salah, berarti tetap salah bagi dia. Kalau ayahnya tetap memajang foto-foto di rumah, berarti ayahnya itu akan mereka lawan. Ada bapak-bapak kita, salah satu tokoh kita dia macam itu dia. Anaknya sekali, dua kali baru ikut pengajian di sana, dia biarkan saja. Hari yang ketiga setelah ikut pengajian pulang dia disuruh buka foto ayahnya itu semuanya. Ayahnya pejabat, ayahnya tokoh, ayahnya foto dengan presiden, foto dengan gubernur, foto. Disuruh buka semuanya dia. Ini sarang-sarang jin ya katanya. Kalau ayah tak mau buka, saya tak akan di rumahnya lagi. Macam tu anak. Muhammad bin Abdul Wahab ini dah macam tu dia dengan ayahnya. Dengan ayahnya, dengan kakaknya Sulaiman. Sehingga ayah dan kakaknya ini lari. Ketika lari itulah kakaknya mengarang kitab, satu buah kitab. Saya punya kitab tuh. Namanya Sawa'iqul Uluhiyah Radda lil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang kitab itu. Di dalamnya dijelaskan oleh kakaknya itu kejahatan adiknya. Karena Wahabi ini dah buruk sejarah, buruk sekali sejarah tentang Wahabi ini. Bahwa Wahabi ini berdarah dan Wahabi ini pembunuh. Setiap orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya akan dihalalkan darahnya. Karena seluruh dunia terkenal akidah Wahabi ini berbahaya. Di tahun 1990-an dirubahlah namanya menjadi Salafi. Itu dia tuh. Jarang saya bahas masalah ini, tapi macam mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stigma Wahabi sering diberikan kepada ulama yang menyerukan tauhid murni, menentang syirik, dan tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini karena ajaran tersebut dianggap mengancam tradisi lokal seperti tahlilan dan maulid. Pengikut ahli bidah lebih banyak karena tradisi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat. Pada video kali ini, coba kita dengarkan pernyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Ustadz Zainal Abidin. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب، معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة. وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي، يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني آخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن أخالفهما في بعض الأشياء. إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Hadirin sekalian, ini memang stigma Wahabi ini sudah lama disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa alirannya, pemahamannya, mazhabnya dikurangin atau direndahkan. Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan.
karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid, anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas dan memberikan satu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, gampang. Antum tinggalkan tiga itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah itu saja. Ya, bahkan hadirin sekalian, saya diberikan titel paling keren, Gembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin berjanjian, memimpin manaqib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Padahal aswaja itu kalau kita perhatikan aslinya apa? Wejangan Jawa. Ya, semuanya nggak ada daripada Islam kecuali sedikit sekali. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, kita harus tahan. Nah, kenapa mereka banyak pengikutnya? Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali dianggap terasing lagi. Fatuba lil ghuraba, dan cukup sukses bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Rasulullah di dalam An-Nas yang lain, al-ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan tentang ghuraba, an-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari berbagai macam tempat, desa, dusun dan kampung. Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dengan demikian wajar. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah mereka hanya buih. Ghusaun ka ghusai sail, mereka itu seperti buih banjir. Dengan demikian Indonesia sejak awal, Pak, sebagaimana penelitian para pakar, setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu yang beragama murni antara 5 sampai 10%. Yang santri abangan, apa itu santri abangan? Mengamalkan Islam iya, tapi parsial, tapi yang lainnya juga boleh. Sholat sholat, pacaran tetap jalan. Sholat iya, tapi tetap ngerentenir. Itu antara 25 sampai 30%. Sisanya abangan. Sisanya Islam KTP. Dan ciri-ciri Islam KTP 3. 1, yang penting lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Itu aja, itu sudah bagus sekali. Yang keduanya ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Dan yang ketiganya bisa lancar baca syahadat ketika menikahkan putrinya di depan KUA. Ini model merek Islam KTP. Ya, jangan tersinggung ya.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama yang menegakkan tauhid dan menentang kesyirikan. Dia bermazhab Hambali. Ustadz Zainal Abidin juga menjelaskan bahwa stigma Wahabi sering diberikan kepada ulama yang menyerukan tauhid murni, menentang syirik, dan tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini karena ajaran tersebut dianggap mengancam tradisi lokal seperti tahlilan dan maulid. Pengikut ahli bidah lebih banyak karena tradisi tersebut sudah mengakar dalam masyarakat, meski tidak sepenuhnya sesuai Islam murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Islam akan kembali dianggap asing, dan hanya sedikit yang tetap teguh dalam memperbaiki penyimpangan. Umat Islam di Indonesia pun mayoritas menjalankan agama secara simbolis atau parsial, sementara yang berpegang pada Islam murni hanya sedikit. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.